Saat itu Pak Kiai datang, mungkin setelah beberapa jam, sekitar jam 9 pagi, tapi usaha Pak Kiai itu menjelaskan ke bapaknya Rama, yaitu Pak Rahmat, kalau Rama ini sudah menggunakan batal haram yang tak lain uang atau benda yang sudah diritualkan, yang di dalam tubuh Rama itu ada sosok jin yang sudah mengincar Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Coba kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang uang ritual pesugihan. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana teman karibnya yang meninggal karena uang ritual dari salah satu padenya. Karena Pak Adenya ini adalah pelaku pesugihan. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebuah kisah yang diceritakan, sebut saja di sini namanya Mas Andi. Dia menceritakan kisah tentang sahabat karibnya, sebut saja namanya Rama, sekitar 10 tahun yang lalu. Saat Rama dan Andi ini masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Rama yang dikenal Andi adalah keponakan dari seorang haji, seorang bos yang terbilang kaya raya, yaitu bos konveksi. Sebuah cerita dari Andi ini tentang bagaimana Rama yang waktu itu duduk di bangku kelas 3 SMP. Saat itu Rama yang harus membayar biaya tanggungan sekolah, dan kalau tidak membayar dia tidak akan bisa mengikuti ujian sekolah. Dan waktu itu Rama sempat bilang sama bapaknya, sebut saja namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat ini meminta sama Rama, iya nak, nanti kalau sudah ada uang nanti bapak lunasi sebelum kamu ujian. Ditunggu Rama sampai berbulan-bulan, sampai ditegur sama guru, sama ya semuanya, kalau kamu harus bayar sekolah. Dan disinilah awal mula Rama yang akhirnya nekat meminta bantuan sama Pak Adenya. Waktu itu datang bersama Andi. Dia datang ke rumah Pak Adenya yang seorang haji, yang awalnya cuma basa-basi ngobrol biasa, cuman dalam keadaan wajah yang terlihat murung, Rama ini sempat ditanya sama Pak Hajinya, sama Pak Adenya Rama, kamu kenapa Rama? Kok kayaknya lagi nggak bombong, lagi nggak mood, kenapa? Rama hanya mengungkapkan, Pak Ade, Rama ini bingung Pak Ade, beberapa hari lagi ujiannya Rama. Tapi Rama bingung, soalnya kalau misalkan ndak bayar ujian, ndak bayar tunggaan, SPP, uang gedung dan lainnya, Rama ndak bisa ikut ujian Pak Ade. Nah bapak kamu gimana Rama? Tanya Pak Adenya ke Rama. Dan Rama pun menjawab, bapak udah bilang ke Rama Pak Ade, kalau bapak ya nanti akan membayar semua tunggaannya. Tapi bulan-bulan ini pekerjaan bapak kurang. Ya bapak kamu aja ndak mau datang ke sini, minta sama Pak Ade kan saya kasih. Makanya Pak Ade saya ke sini ya minta maaf ya Pak Ade, tolong Pak Ade biar saya bisa ujian. Dan Pak Adenya pun akhirnya mengiyakan. Ya sudah, kamu ndak usah mikirin bapak kamu. Memang bapak kamu itu susah diajak seneng. Pekerjaannya kayak gitu ndak nentu berapa biayanya. Semuanya dijelaskan oleh Rama. Dan Pak Adenya Rama pun masuk mengambil uang dan diserahkan ke Rama. Ini uang biaya sekolah kamu dan ini 200.000 untuk sangu untuk jajan kamu. Pak Ade banyak sekali. Udah ndak apa-apa buat kamu. Tapi jangan bilang sama bapak kamu kalau uang ini dari Pak Ade. Kenapa Pak Ade? Udah, pokoknya jangan bilang sama bapak kamu. Rama tidak diizinkan ngomong sama Pak Rahmat, yaitu bapaknya sendiri. Andi yang tidak tahu apa-apa, ya cuma bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh Pak Adenya Rama untuk tidak bilang sama bapaknya Rama. Nah beberapa hari setelahnya, Rama ini menggunakan uang tersebut, dan esok harinya saat dia berangkat, uang itu langsung dibayar ke sekolahan agar Rama ya setidaknya bisa mengikuti ujian. Tapi baru selang beberapa hari setelah uang itu dibayarkan oleh Rama untuk biaya ujian sekolah, ternyata Rama juga dikasih sama orang tuanya, yaitu Pak Rahmat. Ini nak, bapak sudah ada rezeki, kamu bayar ya. Iya Pak. Uang itu diterima sama Rama. Nah waktu itu Andi
sempat bilang sama Rama, "Rama, itu uang bapak kamu kok, kenapa kamu terima juga, bukannya kamu udah bayar uang ujiannya, uang tunggakannya. Udahlah biarin aja uang ini saya pakai. Kamu gak kasihan sama bapak kamu, Rama? Dia kan kerja banting tulang buat kamu, tapi kenapa kamu malah menggunakan uang itu? Udahlah biarin aja, yang penting ini uangnya Pak Adi, ini uangnya bapak buat saya, buat jaga-jagalah." Setelah beberapa waktu ujian itu hanya datang, ujian akhir. Saat itu Rama, ya memang tidak ada hal-hal yang aneh. Tapi setelah ujian itu selesai, kurang lebihnya 1 minggu, di hari-hari bebasnya, hari sekolah itu kan ada hari bebas. Nah waktu itu Rama, dia mulailah dengan uang yang dia punya, dia berfoya-foya sama teman-temannya. Sangat senang lah dengan uang segitu banyaknya, dia pakai traktir A, B, C, D dan semuanya. Tapi Rama ini yang memang dia agak serakah. Uang itu udah dikasihkan atau udah dikembalikan ke bapaknya. Uang itu hanya digunakan untuk dia, sampai beberapa hari setelahnya Rama baru merasakan akibatnya. Dia jatuh sakit, dan sakitnya itu ya terbilang mungkin karena sakit perut atau apa. Dia sempat di rumah, sempat dikasih obat toko, obat kios. Tapi 1-2 hari Andi yang menjenguk Rama ini kondisinya tidak kunjung membaik. Sampai dibawa ke puskesmas, katanya cuman penyakit kurang makan atau telat makan, seperti kayak gejala tipes. Tapi yang dirasakan oleh Rama itu bukan gejala tipes yang seperti yang secara medis. Dia mengeluh bagian perutnya itu sakitnya minta ampun, perihnya minta ampun. Sampai orang tuanya itu Pak Rahmat meminta pihak puskesmas untuk merujuk ke rumah sakit. Setelah mendapat rujukan dari puskesmas, Rama dan bapaknya itu Pak Rahmat berangkat ke rumah sakit. Dia bersama ibunya, bersama adik-adiknya mengantar Rama untuk berobat ke rumah sakit. Tapi saat di rumah sakit juga secara medis itu beda lagi penyakitnya. Secara medis ada yang mengatakan radang usus, ada yang mengatakan kayak paru-paru basah, dan juga seperti kayak migrain. Karena yang dirasakan oleh Rama itu bagian kepala sakit, bagian dada itu sesak, bagian perut itu kayak melintir, sakitnya minta ampun. Tapi orang tuanya Rama itu sempat menanyakan sama Rama, sebenarnya kamu makan apa? Apa kamu keracunan atau apa? Dan saat itu Rama yang ditanya oleh bapaknya, Rama ini tidak menjawab secara jujur. Ya dia cuma makan bakso, makan ini dan itu sebagainya. Tapi tidak mungkin kalau Rama itu sampai terkena paru-paru basah. Apalagi secara istirahatnya ya dia normal. Tidur juga tidak pernah dibawa, kipas angin juga tidak pernah dia pakai. Paru-paru basah itu dari mana? Sampai dirawat di rumah sakit sampai 3 hari 3 malam. Ada sesuatu yang berbeda saat Andi menjenguk pas tengah malamnya sekitar jam 9 sampai jam 2 dini hari. Rama itu sering ketakutan sendiri, dengan keadaan mata yang melotot sembari menunjukkan ke arah pojok ruangan di mana Rama itu dirawat. Dia seperti ketakutan, takut ada hantu, ada setan. Padahal Rama itu bukan orang yang bisa melihat hal gaib. Tapi entah kenapa saat 2 hari 2 malam di rumah sakit itu Rama seperti bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dia sering bilang ada genderuwo, ada pocong pak, ada pocong pak. Padahal di situ ya tidak ada siapa-siapa kecuali bapaknya, ibunya termasuk Andi. Tapi Rama selalu ketakutan. Itu pas 2 hari 2 malamnya. Belum malam ketiganya saat dia itu sampai badannya benar-benar tambah panas dingin sampai dokter itu kebingungan. Karena penyakit yang sudah diobati dengan resep dokter ini 3 hari 3 malam itu tidak kunjung membaik, malah tambah buruk. Dan karena kekhawatiran yang lebih dari pihak rumah sakit, apalagi kejadian-kejadian yang aneh, kalau Rama sering kayak ketakutan sendiri, tatapannya kosong. Nah pihak rumah sakit ini menyarankan ini bukan secara medis pak, ini sebaiknya bapak cari pengobatan alternatif. Itu saran dari dokter, dia juga tahu kalau itu bukan secara medis. Karena paru-paru basah itu ketika dicek medis lagi, itu kayak tidak ada. Kan itu suatu hal yang sangat aneh, sampai bapaknya tuh bingung. Apa mungkin paru-paru basah kemarin secara medis tiba-tiba sembuh begitu saja? Nah waktu itu ya sang dokter itu menyarankan ini bukan penyakit biasa pak, coba bapak ke salah satu alternatif.
lewat ya mungkin ustadz atau kiai. Dan saat disarankan oleh Pak Dokter sekitar ya mungkin jam 8 malam harinya itu Pak Rahmat bersama ibunya itu tidak langsung pulang ke rumah untuk usaha mengundang Pak Kiai atau siapa, malah dirawat di rumah sakit sampai esok harinya baru pulang. Tapi saat sampai di rumah keadaannya Rama itu sudah semakin parah. Dia ketakutan, dia benar-benar dia bukan kayak Rama yang dikenal oleh Andi. Saat itu Pak Kiai datang mungkin setelah beberapa jam, sekitar jam 9 pagi. Tapi usaha Pak Kiai itu menjelaskan ke bapaknya Rama yaitu Pak Rahmat, kalau Rama ini sudah menggunakan batal haram yang tak lain uang atau benda yang sudah diritualkan, yang di dalam tubuh Rama itu ada sosok jin yang sudah mengincar Rama, yang menginginkan Rama untuk menjadi syarat pesugihan. Nah waktu Pak Rahmat benar-benar kaget. Siapa Pak yang sudah membuat anakku seperti ini? Saya tidak tahu, kata Pak Kiai. Tapi ini kalau tidak ditolong secepatnya itu bahaya. Apalagi Rama yang saat ini sudah memakan apa yang sudah diberikan si pelaku pesugihan. Ini agak repot. Sampai usahanya Pak Kiai pagi itu sampai ya beberapa kali baca bacaan suci, tapi semuanya itu kayak ya reaksinya itu tidak terlalu signifikan. Justru malah sosok yang di dalam Rama yang membuat Rama itu kesurupan itu menantang semuanya. Sampai Pak Kiai pun kewalahan. Pak Kiai itu kewalahan sampai pas duhur tiba, Pak Kiai itu akhirnya bilang sama Pak Rahmat, Pak saya mohon maaf, saya tidak mampu untuk sendirian. Saya sudah berusaha sebisa mungkin. Pak Rahmat, yaitu bapaknya Rama yang mendengar langsung dari Pak Kiai yang waktu itu juga dia nyerah. Karena ada sesuatu yang terjadi sama Rama yaitu sudah makan batal haram. Nah waktu itu Pak Rahmat sempat kebingungan apa sebenarnya yang terjadi sama Rama. Nah waktu itu Andi yang ada di situ esok hari saat menyaksikan Pak Kiai itu sampai kalah telak dengan sosok yang ada di dalam tubuh Rama. Andi mau menceritakan tentang uang ritual atau uang yang dikasih oleh Pak Adenya Rama. Itu belum berani. Tapi Pak Rahmat ini sempat menanyakan juga ke Andi. Andi, sebenarnya apa yang terjadi sama anakku Rama? Apakah dia main ke rumah Pak Adenya, ke rumah Pak Haji, terus dikasih sesuatu? Itu dugaan dari Pak Rahmat, karena Pak Rahmat ini memang sudah tahu kalau kakaknya itu Pak Adenya itu menggunakan hal-hal yang tak lain adalah pesugihan. Nah waktu itu Andi pun yang ditanya sama Pak Rahmat, akhirnya dia menceritakan, Pak, ya saya tidak tahu hal-hal kayak gituan ya Pak, tapi memang benar. Kalau mungkin beberapa minggu yang lalu Rama itu kan sempat bilang sama saya dia itu punya tunggaan yang waktu itu bapak itu belum ada rezeki. Nah Rama itu minta sama Pak Adenya yang rumahnya itu yang punya konveksi itu loh Pak. Di saat Andi menceritakan tentang Pak Adenya, Pak Rahmat itu kayak narik badan, lemes banget. Jadi anakku Rama ke rumah Pak Adenya. Terus yang dilakukan Rama itu apa? Dia minta uang. Iya Pak. Bukankah uangnya juga sudah saya kasih ke Rama? Pak, uang itu digunakan untuk jajan Rama. Dia setelah ya ujian dia gunakan untuk dia makan-makan, untuk traktir teman-temannya. Dan Pak Rahmat pun hanya bisa menarik nafas. Astagfirullah, nak. Ya udah Andi, kita datang saja ke siapa lagi ya? Kamu jaga Rama ya, Bapak mau keluar sebentar, mau nyari praktisi lagi atau dukun yang bisa, yang setidaknya membuat Rama itu selamat. Saat itu Pak Rahmat meminta Andi untuk menjaga Rama. Dan ibunya yang kebingungan karena keadaannya Rama itu sudah seperti kesurupan. Ya Rama, ya ibunya termasuk Andi ya sebisanya mereka, sampai para tetangga itu datang mencoba membantu untuk menjaga Rama. Ya karena Rama ini keadaannya kesurupan, benar-benar kesurupan. Bapaknya itu Pak Rahmat itu keluar nyari bantuan lewat praktisi atau dukun, yang datang itu dukun mungkin selang 1 jam atau lebih bersama sang dukun itu datang. Nah dukun itu ya langsung bekerja lah. Dia bakar kemenyan, baca mantra-mantra, dan di situ ada komunikasi seperti kayak ada komunikasi antara sang dukun sama si Rama. Keluar, saya tidak akan keluar. Itu jelas banget keluar dari mulutnya Rama. Anak ini untukku.
anak ini untukku. Itu siang hari. Andi yang mendengar pun dia merasa sangat takut. Ternyata Rama yang kesurupannya itu jenisnya jenis siluman, yaitu sosok pesugihan. Waktu itu dukun ini ya berusaha sebisa mungkin untuk mengeluarkan sosok yang ada dalam tubuhnya Rama, sampai dia beberapa kali itu sampai gagal. Sampai sore harinya hampir 4 jaman itu, dari jam 2 sampai jam maghrib itu udah keluar sosok siluman yang ada di dalam tubuhnya Rama. Padahal sang dukun itu udah berusaha sana sini sampai muter rumahnya, sampai ini tuh, sampai yang terjadi sama sang dukun, dia tuh kewalahan sampai ya benar-benar mengeluarkan ya muntah darah. Itu sang dukun, pakai saja yang dari pagi sampai jam 12 kalah, apalagi sang dukun yang lewat bantuan perantara. Dan dari sang dukun ini menjelaskan ke Pak Rahmat, Pak, saya mohon maaf ini Pak, saya tidak kuat juga Pak, saya kalau memaksakan, saya khawatir kenapa-napa dengan diri saya terus terang mengaku saya kalah Pak, saya tidak bisa. Pak Rahmat bingung, Pak Kiai kalah, Mbah Dukun juga kalah lagi, dia harus minta tolong sama siapa? Pak Rahmat yang melihat keadaannya Rama yang masih kesurupan seperti tidak ada lelahnya, sampai seluruh warga itu yang tetangganya Pak Rahmat itu ya melihat, menyaksikan apa yang terjadi dengan Rama. Saat itu Rama yang dalam keadaan mungkin terpengaruh dengan sosok ya iblis, sosok siluman pesugihan, dia itu langsung keluar dari rumahnya. Pas habis adzan maghrib, dia lari, berusaha dipegang sama Andi, sama teman-temannya, termasuk para warga, itu semuanya terpental. Dan Rama itu kayak bisa meloloskan diri sampai dia jauh dari rumah tempat tinggalnya Rama. Menjauh lari terus sampai di seberang jalan Pantura, jalan raya. Nah disitulah Rama mengakhiri hidupnya. Dia seperti kayak menunggu mobil untuk menabrak dirinya. Dilihat oleh beberapa orang yang sengaja Rama waktu itu yang mencoba untuk diberhentikan, untuk dipegang, tapi semuanya gagal. Dia lari begitu kencang sampai di jalan raya, dia itu ya kayak nunggu sampai orang-orang itu teriak, awas Rama, awas. Semuanya sudah terlambat. Rama dihantam oleh mobil yang lajunya begitu kencang. Dia terpental sampai ya meninggal di tempat. Dan Andi yang menyaksikan sendiri ya tidak percaya kalau Rama meninggal seperti kayak bunuh diri. Dan saat itu tangisan tidak bisa lepas dari kesedihan orang tuanya Rama. Seluruh warga juga ikut membantu membawa jasad tubuhnya Rama yang terpental, yang sampai dia itu benar-benar sekarat sampai meninggal dunia di tempat. Jasad itu dibawa ke rumahnya, yang setelah jasad atau tubuhnya Rama ini dibawa ke rumah dengan keadaan penuh darah, Pak Rahmat masih tidak percaya ini siapa sebenarnya. Apakah benar ini Pak D-nya? Tapi dari ceritanya Andi, ini ulah dari Pak D-nya. Dan waktu itu Pak Rahmat langsung datang ke rumah kakak kandungnya itu Pak D-nya sendiri. Tapi waktu itu Andi tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga, yaitu Pak Rahmat dan Pak D-nya. Karena Andi masih ada di rumahnya Rama yang satu sudah dalam keadaan meninggal. Tapi tidak berselang lama, ya Pak Rahmat itu balik lagi sampai dia menjelaskan ke istrinya kalau ini ulah dari Pak D-nya Rama, kakakku sendiri. Nah terus gimana Pak? Ya semuanya sudah terlambat Bu, Rama ini sudah meninggal, tapi akan Bapak usahakan agar Pak D-nya itu juga mengalami hal yang sama. Setelah beberapa waktu sampai malam harinya didoakan, esok harinya dimakamkan. Nah Pak Rahmat ini menggunakan cara yang mungkin tujuan utamanya agar Rama itu tidak diperbudak. Ya dia ngomong secara langsung sama istrinya yang waktu itu didengar oleh Andi, teman-temannya yang waktu itu juga menjenguk pemakaman. Lewat salah satu ahli kebatinan yang seorang kiai juga. Di situ Pak Rahmat disarankan, doakan saja anakku, insya Allah anakmu akan tenang di alam barzah. Kita tidak usah ambil sikap dendam atau siapa saja yang sudah membuat Rama ini meninggal, karena semua itu sudah jalan takdirnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat pencerahan dari Pak Kiai, Pak Rahmat ini ya diusahakan untuk ikhlas, untuk menerima kenyataan kalau Rama itu sudah meninggal. Karena dengan jalan seperti itulah, insya Allah akan ada jalan yang bisa membuat si pelaku itu jerah. Yang paling utama agar Rama itu tidak diperbudak oleh pesugihan yang sudah membuat Rama itu meninggal. Usaha dari Pak Rahmat yang dibantu Pak Kiai itu yang biasanya 7 hari itu selesai, dari Yasin, tahlil dan doa itu 7 hari selesai, tapi itu dilanjutkan sampai 40 hari. Yang tujuan utamanya agar barokah doa dari setiap
lafalan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir dan sebagainya, agar bisa menyelamatkan Rama yang saat itu sudah mungkin dibelenggu oleh iblis untuk sebagai syarat pesugihan. Kurang lebihnya 40 hari, istrinya Pak Rahmat itu ya sering memimpikan sesuatu yang mungkin di luar nalar. Sering melihat Rama datang di dalam mimpi ibunya dengan keadaan menangis, dengan keadaan meminta tolong. Ini yang terjadi sama istrinya Pak Rahmat. Nah, waktu itu Andi yang juga ikut ngebantu, walaupun hanya sekedar mengaminkan, tapi di sini Andi menyaksikan betul bagaimana apa yang dialami oleh ibunya Rama. Kalau ibunya Rama itu sering menangis, bersedih, yang sampai Pak Rama itu nanya ke Andi apakah benar kalau Rama itu memang benar-benar dekat dengan Pak D-nya yang sudah menggunakan uang itu. Dan uang itu pun akhirnya ketemu di antara sakunya Rama yang belum sempat habis. Karena uang itu begitu banyak. Dan uang itulah yang akhirnya diritualkan oleh Pak Kiai, yang digunakan untuk membuat sosok iblis yang ingin siapa saja menggunakan uang itu akan dijadikan syarat pesugihan. Lewat uang yang sudah diritualkan itu hanya dinetralkan, dan benar apa yang diharapkan oleh Pak Rahmat. Beberapa bulan memang tidak langsung terjadi dampak pada keluarga kakak kandungnya Pak Rahmat, enggak. Tapi setelah hampir 3 atau 4 bulannya, salah satu keluarganya Pak D-nya Rama itu Pak Haji memang ada yang mengalami kecelakaan walaupun tidak meninggal, tapi membuat keluarga dari Pak Haji itu ya sempat ada yang lumpuh. Ya kayak dampak itu benar-benar terasa pada pelaku pesugihan yang sudah membuat anaknya Pak Rahmat yang tak lain temannya Andi sudah ditumbalkan. Itulah yang terjadi sama Rama dan termasuk keluarga pelaku pesugihan, yaitu Pak D-nya Rama. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya agar kita hati-hati dengan orang-orang yang kadang berbuat baik tapi pada hakikatnya orang itu berniat busuk. Apalagi sudah tahu ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.